billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shighara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan segala nikmat-nikmat itu kemudian kita dipertemukan dalam majelis yang sangat mulia pada malam hari ini. Perkenankan sedikit mengenalkan sendiri. Saya Tabah Setia Pambudi, diamanahi oleh Muhammadiyah untuk mengelola lembaga zakat Muhammadiyah. Dan alhamdulillah pengelolaan lembaga zakat Muhammadiyah di tingkat daerah sudah berjalan dari tahun 2017 bulan Juni yang lalu hingga saat ini. Itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada saya pribadi dan kita semuanya, bahwa setiap nikmat baik berupa amanah, berupa nikmat-nikmat yang lain termasuk kesehatan, kesempatan dan sebagainya, maka dari situ kita akan terus berusaha untuk meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat itu dengan bagaimana menjalankan amanah yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa memahami bahwa kondisi saat ini, apalagi pandemi yang luar biasa hebohnya gitu, dimanapun orang-orang berpikir dan berbicara terkait dengan masalah pandemi. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah mulai longgar. Tapi kalau kita membayangkan di tahun 2019 akhir misalnya, rasa was-was sudah mulai muncul melihat orang bergelimpangan di televisi itu saat itu, hingga mulai puncak di 2020 kita untuk berinteraksi sosial saja harus dibatasi. Bahkan untuk sampai keluar rumah dengan kondisi yang kurang sehat pun tidak diperbolehkan. Maka dari situ banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Salah satu di antaranya bahwa sekarang kita bisa menghirup udara bebas, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan sama Allah kesempatan untuk tetap hidup dan menjalankan amanah-amanah. Tidak ada yang bisa kita salahkan kecuali kita hanya bisa bersyukur dan mencoba meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'in, seluruh umat-umat beliau termasuk kita semuanya. Semoga kita bagian dari hamba-hamba yang Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran untuk bisa meneladani beliau. Dan semoga kita bagian dari hamba-hamba yang Rasulullah mintakan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Merawat rasa cinta terhadap Allah dan terhadap Rasulnya
apalagi dengan kondisi sekarang mungkin menjadi bagian yang penuh dengan perjuangan. Kenapa tidak? Kalau kita melihat dulu sahabat Nabi, mereka hidup berdampingan dengan Nabi, mereka tahu betul bagaimana ajaran itu muncul, terus kemudian disampaikan langsung oleh Nabi. Maka tidak ada keraguan atau terus pantau bagaimana caranya agar selalu dekat dengan Allah dan Rasulnya. Nah, tantangan bagi kita yang jauh dari zaman Nabi, yang kita hanya diwarisi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita dalam beragama, dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah, tentu ini menjadi sebuah perjuangan yang luar biasa. Yang kita hanya bisa merujuk kepada itu dan godaan yang luar biasa. Ini yang menjadi sebuah perjuangan bagi kita semuanya. Sekiranya kita lengah, lalu kemudian banyak sekali godaan-godaan di sekitar kita, maka tidak sedikit di antara kita yang terkadang harus mau tidak mau kendur dalam imannya. Yang awal sholatnya rajin, puasanya rajin misalnya, apalagi ketika Ramadan, sholat hampir nyaris tidak putus misalnya, dari maghrib, isya, tarawih dan seterusnya, tadarus dikencangkan dan sebagainya. Tapi ketika nanti setelah Lebaran, kita kembali kepada habitat masing-masing. Bahkan bisa jadi yang dulu kita tertib menjalankan sholat sunnah, kita sudah mulai ketinggalan lagi sholat sunnahnya. Dan tidak sedikit pula kita beranjak ke masjid itu ketika koma. Begitupun juga dengan saya pribadi. Inilah tantangan-tantangan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga dengan tantangan-tantangan itu kita sedikit demi sedikit memupuk kembali bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mengingat terkait dengan rasa cinta atau kedekatan dengan Allah dan dengan Rasulnya, ada salah satu kisah yang luar biasa. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Thauban radhiyallahu anhu. Ini kalau kita sering mendengar tausiahnya di Hidayat, sering disampaikan kisah ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sering mendengar kisah ini. Tapi tidak ada salahnya sedikit kita sampaikan untuk mengingat kembali dan menguatkan kembali bagaimana dari kisah ini kita nanti akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dan memaksimalkan kebaikan sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Thauban ini adalah sahabat yang Rasulullah cintai. Dia setiap hari menjalankan sholat 5 waktu berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW ketika memang tidak ada halangan apapun. Padahal kalau kita melihat dari rumah yang ditinggali oleh Thauban ini, rumahnya jaraknya cukup jauh, bahkan berjam-jam untuk bisa sampai ke masjid untuk berjamaah dengan Rasulullah. Nah, Thauban ini begitu cintanya kepada Rasulullah, Thauban ini begitu cintanya kepada Rasulullah
sehingga dalam perasaannya ingin sekali terus selamanya dekat dengan Rasulullah. Bahkan ketika setelah selesai sholat jamaah, terus kemudian setelah selesai majelis dan dia harus pulang, sampai rumah itu dia tetap terus kepikiran bagaimana caranya agar dia bisa menyalurkan rasa rindunya kepada Rasulullah hingga sampai dia ketemu dan berjumpa kembali dengan Rasulullah. Ini menjadi sebuah gambaran rasa cinta yang mungkin saat ini susah kita dapatkan. Tapi insya Allah jamaah Bapak Ibu dan sekalian, ini menjadi bagian dari motivasi kita semuanya. Hingga pada suatu ketika Sauban ini dilihat oleh Rasulullah dalam keadaan lesu, tidak punya gairah sama sekali. Biasanya Sauban ini ketika datang ke masjid sebelum azan itu, dia langsung berjalan masuk ke mimbar ke masjid, dan dia memilih tempat yang paling pojok paling kanan. Dan ini sudah difahami betul oleh sahabat-sahabat yang lain termasuk oleh Rasulullah. Ketika ditanya, kenapa Sauban memilih tempat duduk yang paling pojok paling kanan? Sauban beralasan bahwa saya tidak ingin mengganggu jamaah yang lain dalam beribadah, sehingga ketika saya berada di pojok paling kanan, jamaah-jamaah yang lalu lalang untuk menjalankan ibadah tidak terganggu atas hadirnya saya di situ. Tapi pada suatu ketika Sauban ini murung, lesu, tidak punya gairah sama sekali. Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Sauban, apa yang terjadi pada dirimu? Maka saat itu Sauban menjawab, wahai Rasulullah, aku ini tidak sakit dan aku tidak pernah merasakan sakit. Tapi aku khawatir kedekatanmu padaku yang mungkin tidak akan aku alami di surga nanti. Jadi Sauban ini merasa bahwa dia adalah hamba yang biasa, tidak mempunyai kedudukan yang dekat dengan Rasulullah seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Maka saat itu Sauban ini merasa khawatir, kalau di dunia ketika saya rindu kepada Rasulullah, saya bisa langsung datang dan menemuinya, dan saya ingin berlama-lama dengannya. Tapi ketika saya mati nanti, apakah saya bisa satu tempat dengan Rasulullah SAW, dan saya bisa menerjemahkan rasa rindu saya kepada Rasulullah SAW? Lalu Sauban melanjutkan lagi, sepertinya kau akan berada di tempat yang tinggi, di tempat para nabi-nabi di surga ini. Lalu aku berada di posisi yang rendah. Aku khawatir aku tidak bisa melihatmu lagi di sana, karena dengan kedudukan surga yang berbeda menurut Sauban. Maka kemudian setelah itu muncullah ayat dalam surat An-Nisa ayat 69. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqan. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ayat ini menjawab tentang
kegelisahan bagi hamba-hamba yang selama hidupnya ingin mencintai Rasulullah SAW dan ingin berjumpa dan bersamanya. Lalu kemudian di hadis yang lain yang menguatkan terkait dengan kisah ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah menyampaikan ada seorang pria yang mendatangi Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, memang aku ingin mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri, dan aku mencintaimu lebih dari aku mencintai keluargaku, dan aku mencintaimu lebih dari aku mencintai anak-anakku. Ketika aku di rumah, dan jika aku memulai memikirkanmu, maka tidak ada yang dapat menahan sampai aku dapat mendatangimu dan melihatmu." Begitu besar rasa cintanya Thawban kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian ketika aku memikirkan kematian dan kematianmu, aku tahu bahwa ketika kamu masuk di surga, kau akan diangkat ke tempat para nabi berada. Tetapi jika aku masuk surga, aku takut apakah aku bisa melihatmu. Maka dijawab dari hadis ini ayat yang tadi sudah disampaikan dari surat An-Nisa ayat 69. Inilah menjadi sebuah jawaban kepada hamba-hambanya yang senantiasa berikhtiar selama hidupnya terus menerus menguatkan rasa iman dan takwanya dan memupuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Meskipun perbedaan kita dengan sahabat, mereka bisa ketemu langsung, bisa tahu langsung, dan bisa merealisasikan. Contoh yang paling gampang lah misalnya, ketika kita ketemu dengan pasangan kita misalnya, kita tahu wujudnya, kita tahu rasa cinta itu implementasinya seperti apa. Tapi ketika kita mencintai sesuatu yang belum nampak kepada diri kita, ini menjadi sebuah ujian yang luar biasa. Dan ini menjadi bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, lalu kemudian dari kisah Thawban ini kemudian ada hal yang menarik lagi. Dalam setiap jamaah, Thawban selalu datang sebelum azan misalnya. Pada suatu ketika pada subuh itu Thawban tidak hadir. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah ada yang melihat Thawban? Semua jamaah, sahabat-sahabat di sekitarnya tidak bisa menjawab apa-apa karena memang tidak melihat saat itu. Hingga waktu subuh itu dalam riwayat ini diundur sedikit. Siapa tahu Thawban dalam perjalanan menuju masjid. Hingga diundur sedikit, tidak kunjung datang Thawban ini. Maka dilaksanakanlah sholat subuh berjamaah. Nah, lalu kemudian setelah sholat subuh selesai, zikir selesai dan sebagainya selesai, Rasulullah SAW kembali bertanya kepada jamaahnya, apakah ada yang mengetahui tentang Thawban? Semua jamaah, semua sahabat-sahabat di sekitarnya diam, karena memang tidak ada informasi sama sekali terkait dengan Thawban itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah ada yang tahu keberadaan Thawban ini di mana? Maka dijawab salah seorang sahabat, saya tahu ya Rasulullah. Maka kemudian singkat cerita, ditemanilah Rasulullah SAW ke rumah Thawban. Lalu kemudian berjalan yang cukup panjang, para sahabat ini menemani Rasulullah hingga sampai kepada rumah Thawban. Nah, diketoklah rumahnya, lalu keluarlah istrinya. Ditanya sama Rasulullah SAW, apakah benar ini rumah Thawban?
Dijawab sama istri, ya benar, ini rumah Sauban, saya istrinya, katanya. Begitu kangennya, mungkin rindunya. Dan ini bagian dari cerminan kita, bahwa ketika ada jamaah di sekitar kita yang tidak terlihat dalam masjid, dalam sholat berjamaah yang rutin misalnya, kok tiba-tiba tidak ada misalnya, maka ini bagian dari contoh yang Allah berikan melalui Rasulullah untuk kita mengetahui bagaimana keberadaan jamaah ini. Ini bagian dari sebuah kewajiban dalam bermuslim, dalam menjaga silaturahmi, dan kewajiban bagi imam yang ada di masjid-masjid kita. Lalu kemudian lanjut dari kisah ini, Rasulullah bertanya lagi kepada istrinya, bolehkah kami menemui Sauban? Karena pagi ini, subuh ini Sauban tidak hadir dalam masjid. Maka dijawab oleh istrinya dengan berlinang air mata bahwa Sauban telah meninggal tadi pagi. Maka serta jamaah atau sahabat-sahabat di sekitar Rasulullah, begitu juga Rasulullah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mendoakan beliau. Inilah yang menjadi sebab kenapa Sauban itu tidak hadir dalam sholat subuh berjamaah, karena didapati Sauban pada pagi hari telah meninggal dunia. Lalu kemudian setelah beberapa saat, istrinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang terjadi yang menjadi tanda-tanda bagi kami semuanya, yaitu ketika menjelang kematiannya dia atau kematian Sauban ini, Sauban ini berteriak 3 kali. Yang pertama dia berteriak terkait dengan ucapan-ucapannya. Nah, lalu kami semua, Rasulullah dan sebagainya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya Sauban ini. Teriakan yang pertama yaitu, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, Sauban juga merintih dalam sakaratul mautnya, aduh, kenapa tidak dikasih yang baru? Lalu yang ketiga adalah Sauban berteriak lagi, aduh, kenapa tidak semuanya? Ini menjadi tanda tanya istri dan kerabat-kerabatnya Sauban. Kenapa di dalam sakaratul maut itu Sauban menyampaikan 3 kalimat ini, yang itu tidak ada keterangan sama sekali? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan surat Al-Qaf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasharuka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam kelalaian dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi melihat dari ayat ini bahwa ketika saat Sauban dalam keadaan sakaratul maut, maka ditampakkanlah apa-apa hasil dalam kehidupannya yang itu selama hidupnya tidak terlihat. Jadi kalau dalam kisah ini dilihatkan bahwa balasan-balasan Allah ketika sakaratul maut itu ditampakkan, sehingga dalam sakaratul maut ini Sauban itu menyampaikan 3 kalimat atau 3 teriakan. Lalu kemudian dalam kisah itu disampaikan juga bahwa dalam sakaratul maut
ganjaran-ganjaran dalam perbuatan selama hidupnya, baik keburukan maupun kebaikan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pandangan yang tajam dikatakan oleh Rasulullah bahwa ketika dalam teriakan yang pertama yang dilakukan atau disampaikan oleh Sauban terkait dengan kenapa tidak lebih jauh begitu. Karena dalam kisah itu diperlihatkan terkait dengan pahala yang luar biasa besar langkahnya ketika diayunkan menuju ke masjid. Jadi ada satu perkara atau pahala balasan, sebagian dari balasan yang Allah berikan kepada Sauban ditampakkan saat itu adalah pahala yang besar sekali ketika Sauban ini mengayunkan langkah-langkahnya kepada masjid dengan jarak yang jauh. Maka saat itu Sauban itu, kenapa? Kalau perjalanan yang dekat ini menurut Sauban, padahal itu perjalanannya cukup jauh kalau dari riwayat kisah, merasa dekat dengan pahala yang besar segini, kenapa tidak dijauhkan sekalian? Sehingga ikhtiarnya Sauban kepada masjid itu pahalanya bisa semakin banyak. Kita bisa paham, bisa tahu terkait dengan bagaimana kemuliaan kita ketika menjalankan sholat jamaah atau berikhtiar kita menuju kepada masjid. Hadis-hadis juga banyak yang disampaikan bagaimana keutamaan kita dalam memakmurkan masjid. Salah satu di antaranya misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah." Setiap langkah yang berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Lalu kemudian misalnya ada hadis lagi yang disampaikan juga oleh Abu Hurairah, kullu khutwatin yahtuha ila sholat yuktabu lahu biha hasanah wa yumha anhu biha sayyi'ah. Setiap langkah menuju sholat atau menuju tempat sholat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Hadis riwayat Ahmad. Lalu kemudian dari Abu Hurairah juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari tempat rumah Allah atau masjid untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ini bagian dari pelajaran bagi kita untuk sebelum kita keluar dari rumah, harapannya sudah bisa bersuci dulu, sehingga dalam setiap langkah kita menuju ke masjid ada dua hal yang kita dapatkan. Satu, setiap langkah kita mengukurkan dosa. Yang kedua, kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah paling tidak gambaran-gambarannya atau hadis-hadis yang mengisyaratkan bagaimana keutamaan sebuah langkah ikhtiar kita kepada masjid. Nah, dari situ kemudian Sauban seolah-olah ingin sebenarnya pahala yang lebih besar daripada apa yang dia dapatkan. Lalu kemudian dalam yang kedua, bahwa Sauban merintih atau berteriak terkait dengan, aduh, kenapa tidak semua? Ini berkisah terkait dengan suatu ketika di pagi hari
Sauban ini akan melakukan sarapan bersama keluarganya. Disediakan oleh istrinya sepotong roti. Kalau di Arab itu kan rotinya besar-besar ya, besar-besar, dan segelas susu. Sebelum dimakan oleh Sauban, tiba-tiba ada orang miskin yang menutup pintunya untuk meminta makanan, karena sudah dalam riwayatnya sudah 3 hari belum mendapatkan asupan makanan. Maka diparuhlah roti itu, termasuk dengan susunya juga, sehingga kedua orang ini, antara Sauban dan orang miskin ini, sama-sama makan roti yang sama, separuh-separuh begitu. Nah, dari situ digambarkan oleh Allah bahwa kebaikan Sauban dalam membagi roti itu mendapatkan pahala yang besar, sehingga Sauban merasa bagi kita ini apa jadi ketuhung gitu. Kenapa orang tak kayak kaget? Kenapa kita tidak kasih saja? Sehingga apa yang saya dapatkan dari Allah itu lebih besar dari apa yang kita dapatkan saat itu. Itulah kemudian salah satu kisah yang menguatkan terkait dengan teriakan Sauban di kedua kalinya. Lalu kemudian di rintihan yang ketiga kalinya terkait dengan kenapa tidak diberikan yang baru, bahwa suatu ketika Sauban ketika akan keluar menjalankan sholat ke masjid di pagi hari itu, Sauban menggunakan pakaian rangkap luar. Yang dalam itu pakaian baru, yang luar itu semacam jubah mungkin dikatakan ya, tapi sudah lama. Tujuannya apa? Ketika saya menggunakan pakaian dua ini, satu untuk menghangatkan tubuh, yang kedua ketika nanti saya sampai di masjid yang lama saya tanggalkan, sehingga saya ketika sholat menggunakan pakaian yang baru yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam perjalanannya Sauban menjumpai orang yang sedang menggigil kedinginan di pinggir jalan, hingga akhirnya pakaian yang dia kenakan, yang pakaian lama itu, untuk menutupi beliau, dan diantarkanlah bersama-sama Sauban menuju ke masjid hingga sholat berjamaah lalu pulang. Nah, dari situ Sauban merasa kembali gedung. Kalau pakaian yang lama saja yang usang ini saya berikan, saya mendapat pahala yang besar, kenapa saya tidak mengenakan dengan pakaian yang baru saja? Insya Allah pahalanya akan lebih besar daripada itu. Inilah bagian dari kisah Sauban, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang begitu menginginkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, sehingga kalau ditampakkan dalam kebaikan-kebaikan beliau masih merasa getun, dan kenapa kita tidak maksimalkan begitu. Bahkan kalau di ayatnya juga disampaikan dalam orang menjelang sakaratul maut itu seolah-olah ingin meminta untuk dihidupkan kembali atau diberikan panjang umurnya untuk melakukan sedekah. Ini menjadi gambaran bagi kita semuanya bahwa dari kisah Sauban ini kita bisa mengerti bagaimana kita bisa memanfaatkan segala potensi dan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih hidup saat ini, dan entah sampai kapan. Marilah kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kebaikan yang maksimal yang kita berikan, baik kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal pula. Cuman memang
yang namanya godaan itu luar biasa besar. Terkadang ketika kita mau bersedekah misalnya, kita masih menghitung-hitung dulu ini mana yang layak untuk kita sedekahkan dibandingkan dengan kebutuhan keluarga. Adapun hal-hal yang lain misalnya, ada kebaikan-kebaikan yang kemudian Allah datangkan kepada kita, entah itu kebaikan yang berupa materi maupun tidak, maupun kebaikan-kebaikan yang berupa undangan, berupa ajakan dan sebagainya. Terkadang dan mungkin sering kita semuanya masih mempertimbangkan, nanti dulu lah, besok lagi lah, dan sebagainya. Nah, ini menjadi catatan yang berarti bagi kita semuanya, sehingga sebisa mungkin mulai dari sekarang bersama-sama kita saling belajar untuk bagaimana memanfaatkan kebaikan-kebaikan walaupun sekecil apapun, sehingga kebaikan-kebaikan itu nanti akan menemani kita di yaumul hisab nanti, di yaumul qiyamah nanti. Lalu kemudian kalau tolak ukurnya hanya kebaikan berupa materi, tentu masing-masing orang nanti akan berselisih paham. Oh, yang itu kaya, bisa menyumbang banyak hal misalnya. Bagi kita misalnya kurang mampu dan sebagainya, maka kita harus yakin betul bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang menjadi hakim penilaian mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menentukan dia memiliki derajat yang besar, yang tinggi. Hanya Allah yang menentukan dia mendapatkan balasan-balasan yang luar biasa. Termasuk hal yang sudah dicontohkan oleh sahabat. Hanya misalnya dengan meminjami atau mengenakan pakaian yang lama saja kepada hamba Allah yang lain yang sedang membutuhkan, sahabat mendapatkan imbalan pahala yang luar biasa. Hanya sekedar memberikan sepotong roti dan setengah gelas susu misalnya kepada orang miskin, Allah tampakkan pahala yang luar biasa kepada hambanya. Artinya bahwa kebaikan itu tidak bisa diukur dari sebuah materi, tapi sebuah keyakinan dan panggilan hati. Selama hati tulus ikhlas dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kuat, insya Allah dari situ pahala yang didapatkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga kuat. Maka perlu kita memahami sedikit demi sedikit ke depan, langkah demi langkah, setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan dalam hidup kita, dari kita bangun tidur hingga kita kemudian tidur kembali, begitu, memastikan untuk setiap langkah-langkah itu selalu terjaga dalam kebaikan. Namun memang ya namanya godaan itu luar biasa. Sekarang kita ingat, kita atur, kita amati betul setiap langkah kita, tapi lambat laun terkadang hanyut juga, sehingga spontanitas naluri kita akan muncul kembali. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Meskipun manusia dalam tempat lupa, tempat lalai dan sebagainya, tidak ada salahnya dan tidak ada kurangnya ketika kita selalu mencermati setiap langkah-langkah yang ada di kita lakukan, sehingga dalam setiap langkah kita, baik kebaikan-kebaikan maupun hal-hal yang
itu menyinggung atau yang tidak baik yang kita lakukan, kita bisa segera meminta maaf dan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Nah, lalu kemudian kebaikan-kebaikan itu tidak hanya serta-merta hanya tadi berupa materi ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Termasuk juga ketika kita mengingatkan kebaikan, misalnya yang paling rendah, misalnya kita bertemu dengan orang, kita bersenyum, itu bagian dari sebuah kebaikan. Karena tidak sedikit juga dari senyum kita itu atau cemberutnya kita itu mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita dan bisa mengakibatkan kebaikan yang besar maupun keburukan yang besar pula. Ketika kita ketemu misalnya, tiba-tiba kita punya masalah di rumah, cemberut, ketemu dengan orang cemberut, maka prasangka akan muncul. Ini orang kenapa? Nah, sehingga akan memunculkan keburukan yang selanjutnya. Tapi kemudian ketika kita bertemu dengan orang, kemudian kita tersenyum misalnya dan menyapa, maka akan muncul kebaikan berikutnya. Maka pernah saya suatu ketika di dalam forum itu ada seorang sahabat menyampaikan sebuah pembelajaran yang luar biasa. Di dalam forum ini, dalam majelis itu dikatakan, coba kita mengamati betul setiap kita bangun, kita melek, atau kita keluar rumah. Saya sedang belajar membiasakan diri setiap keluar rumah mencoba melihat orang siapapun, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, untuk mendoakannya. Bisa gak kira-kira? Tapi ini sulit ternyata. Sulitnya karena tidak terbiasa. Setiap kita keluar rumah, ketemu si A, si B, siapapun, padahal target kita ini hanya 3 orang. Setiap keluar rumah, 3 orang pertama yang kita jumpai, kita doakan. Dan ternyata saya sendiri masih banyak lalainya. Apalagi ketika waktu tergesa-gesa misalnya dan sebagainya, buru-buru mengingat mendoakan gitu. Untuk kepikiran kebutuhan sendiri saja, apalagi dengan tergesa-gesa, masih sangat mendominasi. Tapi ini penting. Dari kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, maka dari situ setiap langkah awal kita dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, dengan prasangka-prasangka baik. Seburuk apapun orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya, ketika kita keluar rumah, kita ketemu, kita doakan dengan hal yang baik, maka dari doa itu kemudian akan muncul kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nah, ini sedikit hal atau gambaran-gambaran yang bisa kita sampaikan, bahwa pada intinya adalah ini bagian dari amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih diberikan nyawa, masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan dalam tanamkan dalam hati kita iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama itu pula kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, masih ada kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, dan masih ada kesempatan kita untuk mengontrol langkah-langkah kita ke depan, baik sebuah perencanaan kegiatan, baik sebuah silaturahmi kepada tetangga dan sebagainya. Harapannya setiap langkah itu menjadi langkah-langkah kebaikan kita semuanya. Adapun ada hal-hal yang buruk di sekitar kita, misalnya kalau kita sudah niat baik, kemudian orang-orang di sekitarnya kemudian berprasangka buruk, maka salah satu jurus yang paling mujarab adalah mendoakannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga semuanya diberikan kekuatan untuk lebih dekat dan lebih kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, fastabiqul khairat.
Nuhun kala yang seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di tempat Ustadz, ini ada oleh-oleh dari jamaah juga untuk jamaah, dari jamaah untuk jamaah. Monggo kami beri kesempatan berkaitan dengan materi tadi ataupun dengan lazismu, karena ini kebetulan direkturnya langsung. Yang mau bertanya dipersilakan. Yang mau bertanya bisa bawa oleh-oleh 2 paket, boleh milih soto broto, Mr. Chicken dari jemaah kita juga, atau warung makan Padang, nasi Padang. 1 orang langsung dapat 2 paket biar bisa bersama dengan pasangan atau dengan oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kebetulan panjenengan direktur lazismu. Nah, terkait zakat untuk masyarakat yang wajib penerima zakat itu dari nilai angka statistik itu penerima zakat itu naik apa turun. Nah, fenomena naik dan turun itu kan harusnya target kita adalah bagaimana nanti menaikkan para statistik wajib zakatnya, dan apa yang menerima zakat mungkin semakin turun. Jadi mungkin itu sebagai indikator kesejahteraan meningkat. Nah, apakah ada semacam kayak misalkan zakat produktif untuk arahnya kan ke arah, mungkin kalau zakat yang sosial produktif mungkin khusus untuk mungkin manula dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang mungkin arahnya nanti ada usia-usia produktif ini kaitannya ke zakat produktif, itu saya mau tanya itu karena saya awam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang saya kali Mas itu Mas Dista. Beliau yang punya mie instan. Jadi Mas Dista, Mas Turzun. Yang pertama adalah ketika menakar bahwa kalau di kita ini kan selain zakat juga ada penghimpunan infak dan sebagainya. Jadi ada 3 prioritas: zakat, infak, dan sedekah. Jadi kalau infak secara secara nominal itu dalam wujud materi, uang. Kalau sedekah itu tidak hanya sekedar dalam materi. Nah, kalau melihat dari tolak ukur bahwa semakin kesini penghimpunan zakat semakin banyak atau tidak, alhamdulillah di lazismu yang sudah berjalan ini tahun 2020 penerimaan zakat, infak, dan sedekah di lazismu itu 886 juta rupiah. Ada 00 berapa, Bu? Nah, alhamdulillah di tahun 2021 kemarin laporannya juga baru selesai, kita mencatat di angka 2,3 miliar. Artinya bahwa ternyata pandemi ini tidak menyurutkan orang untuk mengeluarkan baik zakat, infak maupun sedekah. Meskipun memang dalam perjalanannya kita diutamakan atau diperbanyak dalam penerimaan dana-dana kemanusiaan, baik bencana, lalu kemudian kemarin COVID, pandemi COVID dan sebagainya. Sehingga justru hikmah dari pandemi kemarin itu banyak orang yang mengeluarkan dananya yang diberikan kepada lazismu. Dan dari penilaian kami dari penghimpunan zakat sendiri, untuk zakat tahun 2020 itu baru di angka 350 juta. Tapi di tahun 2021 sudah masuk 750-an juta. Ini penerimaan dulu, pendanaan dulu. Adapun kalau penyaluran satu, karena kemarin kita mendasarkan kepada kebijakan Dewan Syariah, kebetulan dibenturkan dengan pandemi, maka sebagian dari zakat itu kita salurkan kepada pandemi, kepada mereka-mereka yang
yang karantina dan sebagainya, termasuk pendampingan keluarga-keluarga. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa penyaluran itu termasuk juga penyaluran zakat produktif. Kalau untuk tahun 2022 ini justru malah yang banyak pengajuannya gorim. Gorim itu orang yang berhutang, tapi dia tidak punya harta untuk membayar hutang. Jadi beberapa kasus yang alhamdulillah hari ini ada 2 gorim yang kita lunasi hutangnya. Yang satu dia hutang di rentenir itu 1, tapi di bank plecit koperasi kecil-kecil itu ada 11. Penghasilan orang suaminya hanya sebagai buruh pabrik kayu lapis di mana? Karanggondang. Karanggondang itulah atas itu. Nah, itu kita bantu. Alhamdulillah ini sudah mulai selesai karena kita harus ketemu langsung dengan yang memberi hutang, sehingga ada negosiasi di situ. Kalau bisa pokoknya ya kita bayar pokoknya, kalau harus dengan bunganya ya mau gimana. Yang kedua, salah satu mustahik kita juga keluarganya, anaknya tidak bekerja, bapaknya mempunyai hutang dan kena stroke, sehingga kita harus melunasi hutang-hutang. Itu yang tahun 2022 ini kita salurkan di awal. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan ini kita sedang roadshow untuk bedah rumah 3. Yang satu sudah selesai di Tosari akhir Januari. Kita sudah barusan selesai. Besok hari Kamis atau hari Rabu ini kita serah terima di Menjer, bedah rumah. Jadi memang dia tidak punya rumah, terus kita bangunkan. Ada salah satu warga yang memakafkan tanahnya, kita yang membangunkan. Terus insya Allah nanti di awal Maret itu dikejajar. Jadi ini berlanjut terus. Adapun zakat produktif yang sudah kita berjalan, 1, kita sudah mendampingi budidaya peternakan kelinci di Watu Malang. Jadi ada seorang pemuda yang aktivitasnya bersama dengan karena ini ajuan begitu, mengajukan diri. Dulunya pelihara kambing, tapi karena kambingnya dijual oleh orang tuanya karena kebutuhan, maka dia mengajukan, bisa nggak saya mengajukan untuk budidaya peternakan kelinci. Nah, kita santuni, kita berikan paket kelinci termasuk kandangnya, termasuk pakannya dalam tempo 3 bulan. Jadi pakan ini habisnya kurang lebih 3 bulan baru habis. Karena kalau kita konsultasi dengan pakarnya kelinci, 3 bulan ini kelinci sudah bisa beranak. Maka kita sambil situ. Yang kedua, yang sudah berjalan zakat produktif, kita menyantuni untuk pengadaan kaki 5 ini seafood di UMKM di Kalibuber. Beliau jualnya di Kalibuber dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih jalan. Lalu kemudian kedai susu, cuman kedai susu kemarin berhenti di Jarak Sari itu. Nah, terus ada beberapa memang yang kemudian kita masih dampingi sampai sekarang. Termasuk sekarang kita sedang menggiatkan di pertanian. Kemarin kerjasama dengan komunitas kelompok wanita tani Sepuran untuk kita adakan pelatihan dan pendampingan untuk pertanian hidroponik, sehingga harapannya ibu-ibu rumah tangga itu dia mempunyai penghasilan tambahan dari situ. Ini sedikit beberapa yang mungkin bisa kita sampaikan. Adapun memang pada prinsipnya bahwa dan penekanan dari Dewan Syariah pun juga disampaikan, semakin kesini laismu juga harus mengurangi kegiatan-kegiatan charity. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruktif, penyaluran sembako dan sebagainya. Malah kemarin dari Dewan Syariah itu
plot untuk santunan hanya cukup 30% saja. Sisanya harus produktif. Sehingga cita-cita kita ketika sudah kita dampingi, maka harapannya nanti kemudian dia bisa menjadi muzaki. Nah, ini yang menjadi sebuah kemandirian. Itu salah satu di antaranya, Mas Desta. Hingga harapannya memang bahwa kegiatan-kegiatan laismu ke depan ini menjadi bagian dari support, salah satu membantu juga kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Di sisi lain juga kegiatan-kegiatan laismu ada yang alhamdulillah saat ini tidak kunjung berhenti, itu layanan ambulan. Di bulan Januari kita layanan ambulan 27 kali. Artinya hampir setiap hari ada terus. Memang yang KO supirnya memang. Ini saja kemarin itu driver ke Sukoharjo Solo, pagi tadi harus sudah dari keluarga Purwokerto, dan sore ini baru pulang. Dan beberapa keluarga-keluarga yang kurang mampu terkait dengan kontrol kanker, kontrol pneumonia dan sebagainya, kita bantu dari situ. Termasuk juga kemarin ada sebagian juga ada nebus obat dan sebagainya, insya Allah kita juga bantu. Ini sebagian kegiatan-kegiatan kita, Mas Desa. Siapa tahu nanti ada usulan apapun, insya Allah kita juga terima. Artinya ketika ada usulan baik dari donatur maupun dari muzaki-muzaki yang lain mengusulkan, oh ini tetangga saya butuh nih kira-kira, maka kita bisa datang, kita survei. Kalau di laismu ada indikator kelayakan penerima. Jadi kalau misalnya di poin-poin itu dianggap itu tidak layak menerima, maka nanti kita akan tetap mengadakan pendampingan pembinaan. Jadi ada beberapa memang horing misalnya, kalau kita survei ini dia sebenarnya punya aset yang banyak, tapi beliau tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau penghasilan. Maka kita usulkan untuk bagaimana kita melakukan pendampingan. Bisa nggak sebagian aset ini diuangkan untuk modal usaha dan sebagainya. Kalau misalnya pengen usaha apa, nanti kita siapkan mentor-mentor yang kita kenal dan sesuai dengan ahlinya. Dan sekarang untuk kelompok tani, kita sedang pendampingan untuk peternakan domba di Melandi. Mentornya Pak Bowo, Wibowo. Apa itu? Bahwa ya karena memang secara keahlian kita tidak punya, sehingga kita menggandeng orang-orang yang punya ahli di situ untuk mendampingi. Dan alhamdulillah 1 tahun kemarin dari satu keluarga kita kasih 10 domba, 9 betina dan 1 jantan, itu sudah lahir 25 anak domba. Alhamdulillah. Nah, ini menjadi ya ikhtiar bagi kita semuanya untuk bertahap demi bertahap untuk bagaimana kemandirian ini bisa terjaga di sekitar kita. Insya Allah nanti Mas Desta bila ada rekomendasi misalnya, karena memang tidak dipungkiri muzaki yang menunaikan zakat kelayismu itu juga ada titipan. Jadi dia misalnya, saya punya zakat ini Mas, bisa nggak sebagian ditasarufkan kepada si A misalnya. Ketika kita survei, oh ternyata memang dia masnuk asnaf begitu, ya kita sampaikan. Gitu. Ya, kita kadang masyarakat itu sedikit dengan usah dilanjut aja, maksudnya mungkin buat masukan lagi semuanya. Masyarakat itu kadang lebih dekat sama Bang Temul sama Bersi, butuh apa larinya ke sana, dan mereka lebih militan, naik motor berdua kemana-mana, mereka lebih militan. Nah ini kayaknya nanti suatu saat rasisme masjid yang yang punya itu lebih militan juga. Jadi orang mau butuh apa menjauh, entah itu kebutuhan ekonomi atau berusaha, bukan pikirannya bukan ke bank kecil atau bank temul atau koperasi kecil, itu bukan, atau sekolah keuangan, tapi yang pikiran utama adalah ke masjid dulu, atau rasisme.
Jadi karena kesadaran kebetulan kan saya di Fakultas Ekonomi dan sedang melakukan riset itu, dan itu luar biasa besarnya mereka. Kemarin NPL untuk kredit macet kan besar sekali. Nah ini yang mempengaruhi nanti gonjang-ganjing masyarakat ekonomi kacau, jadi sosial kacau dan sebagainya. Nah ini suatu saat saya doakan semakin besar, nah, Amin, amin. semakin militan mereka akan tersinggah. Amin. Ya, terima kasih atas masukannya Mas Desta. Insya Allah kita akan. Sebenarnya kalau misalnya ada percontohan misalnya, atau di sinilah Masjid Seruni ini An-Nur bisa menginisiasi itu, saya kira apa yang disampaikan Mas Desta menjadi terobosan yang luar biasa. Artinya semua aktivitas kegiatan yang ada di sekitar ini basisnya masjid. Baik ekonominya, baik sosialnya dan sebagainya. Kita siap Pak dari Layismu untuk membuat pilot project itu, saya kira tidak masalah gitu. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan sosial itu nanti bisa kita ayomi bersama-sama. Ya, terima kasih. Ada monggo masih ada pertanyaan lagi, ibu-ibu, monggo Mbak Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang tadi disampaikan terakhir itu kita nggak dengar karena Ibu Pugreng langsung ngobrol sendiri-sendiri. Sehingga saya kalau maju kan nggak begitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu nanti biar usahanya. Kemudian yang ini saya tanyakan tadi yang pertama surat An-Nisa, terus yang kedua itu surat apa ya Ustaz? Saya kok nggak tahu. Oh iya oke. Saya tadi oke. Oh kayak dua-dua ya. Iya. Khusus untuk sana boleh milih mau soto broto. Sebentar saya belum Oh belum selesai ya. Terus berarti. Jangan boleh. Ya udah itu aja Pak. Oke itu aja coba. Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih. Monggo yang lain. Monggo belum kita tutup. Jadi ibu wis mumet. Oh sudah mumet. Ibu-ibu ada yang kersa soto broto, Cung? Ibu saya nggak ditawarkan. Oh, itu bertanya selain Mbak Sana jelas dapat. Telur nih? Ya enggak. Mau chicken Padang atau soto, Mbak Sana? Sing Padang wae. Oh Padang Mbak Sana ya. Masih tersisa 2. Yang Padang 2 apa 1? 2. Satu orang dapat 2 biar ada pasangannya. Oh cewekan isi. Tanpa syarat, tanpa pertanyaan, tanpa yang mau ngacung. Soto broto. Ibu kemarin bapak-bapak sudah ya, pengurus sudah, yang muda sudah, yang sepuh sudah, yang datang keri sudah, yang datang bulan sudah. Ibu-ibu yang belum